7. Perhatian utama dalam bidang pengembangan masyarakat. Mengikuti definisi pengembangan masyarakat ini, ada 7 perhatian utama yang melibatkan solidaritas dan pembangunan agensi masing-masing ialah: pertama, hubungan terkait dengan rasa solidaritas. Seberapa penting kepercayaan dan timbal balik dalam proses pengembangan masyarakat? Apa yang penting untuk diketahui tentang pembangunan hubungan? Kedua, struktur. Struktur mengacu pada praktik sosial, organisasi atau kelompok yang berperan dalam solidaritas dan mengembangkan kapasitas. Ini juga mengacu pada hubungan di antara mereka. Beberapa dari praktik dan organisasi sosial ini mungkin memiliki peran yang terbatas. Oleh karena itu, untuk membangun solidaritas mungkin perlu dibangun organisasi baru atau yang sudah ada dalam memperluas misinya. Ketiga, kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada hubungan dengan mereka yang mengontrol sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan pengetahuan, atau mereka yang memiliki akses lebih besar ke sumber daya tersebut daripada yang lain. Karena pengembangan masyarakat adalah tentang membangun kapasitas untuk perubahan sosial dan ekonomi, konsep kekuasaan sangat penting. Keempat, makna bersama. Makna bersama mengacu pada makna sosial, terutama simbol yang diberikan orang pada suatu tempat, benda fisik, perilaku, peristiwa, atau tindakan. Pada hakikatnya, solidaritas harus dibangun dalam konteks budaya. Individu, kelompok memberikan arti yang berbeda terhadap benda, perbuatan benda. Misalnya, satu komunitas mungkin melihat pembangunan pabrik industri sebagai cara terbaik untuk membawa kemakmuran ke kota mereka. Sementara komunitas lain mungkin melihat konstruksi serupa sebagai penghancur kualitas hidup mereka. Para pengembang komunitas perlu memperhatikan makna-makna tersebut jika ingin membangun rasa solidaritas dalam komunitas tertentu atau antara komunitas. Kelima, komunikasi untuk perubahan. Komunikasi untuk perubahan terkait dengan konsep partisipasi penuh. Nilai yang konsisten dalam literatur pengembangan masyarakat dalam kerangka yang sering didominasi oleh teknis, sektor, korporasi, atau kendala politik nasional. Para praktis mengajukan pertanyaan tentang bagaimana suara warga dapat didengarkan sama sekali. Keenam, motivasi untuk mengambil keputusan. Motivasi dapat mempengaruhi bahwa aspek pengembangan masyarakat ini membantu kita memahami apakah orang akan atau tidak akan terlibat dalam inisiatif komunitas. Ini juga mempengaruhi perbuatan pilihan publik yang sulit. Sebuah proses yang biasanya melibatkan pemikiran melalui semua kebijakan untuk memutuskan mana yang akan memaksimalkan kebutuhan individu dan kolektif. Siapakah yang lebih mungkin menang atau kalah jika kebijakan publik diterapkan? Ketujuh, integrasi pusat perhatian dan paradoks yang berbeda di dalam lapangan. Apa konsekuensi potensial pada aspek kehidupan lainnya jika kebijakan tersebut dilakukan? Pada dasarnya, proses pengambilan pilihan yang rasional dapat dipupuk sebagai bentuk peningkatan kapasitas. Integrasi paradoks dan pusat perhatian makro dan mikro yang berbeda adalah bagian dari praktis pengembangan masyarakat. Bagaimana seorang mendamai perhatian tentang hubungan, kekuasaan, struktur, makna bersama, komunitas, komunikasi untuk berubah, dan pengambilan keputusan motivasi. Apakah ada teori yang mengaitkan beberapa masalah ekonomi, politik, dan sosiologi ini bersama?